Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama sudah saya jawab melalui secara tertulis. Dan ini pertanyaan yang kedua, dia yang saya jawab di sini. Lalu bagaimana dengan pertanyaan pertama Romo, yaitu mengenai Roma 37. Oh, ya, maaf ya. Roma 37, ayat tersebut sering dijadikan dalil bagi para polemikus muslim untuk menjustifikasi Kristen sebagai agama yang berdiri di atas kebohongan Paulus. Mohon penjelasannya Romo. Baik, saya akan baca dulu dari kitab suci. Ya. Kita baca dari Roma 3 ayat 7. Roma pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ini berarti Paulus berdosa. Kira-kira akal sehat saja. Adakah orang yang berdusta mengatakan aku berdusta? Gunakan akal sehat sajalah. Mungkinkah kalau Paulus mengatakan bahwa dia mengajarkan dusta lalu mengatakan itu dusta? Ini yang bodoh yang baca atau Paulusnya? Yang bodoh itu orang yang baca, yang menafsirkan, atau Paulusnya? Coba renungkan. Masa sih ada orang berdusta mengatakan aku dusta lo ya, yang kuajarkan dusta lo. Coba renungkan itu. Dan memang berarti itu sengaja bukan cari kebenaran sih. Karena cara sengaja untuk orang-orang demi kita sengaja untuk ya menjelekkan kekristenan. Tapi mari kita lihat apa sih yang dimaksud oleh Paulus ini. Betulkah Paulus di sini sedang mengatakan bahwa dia berdusta dalam ajarannya itu? Mari kita lihat. Kita tidak bisa hanya mencopot satu ayat lalu kita tafsirkan lepas daripada konteks pembicaraannya. Mari kita lihat. Kita baca saja mulai dari ayat 1, pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, stop. Jadi berbicara tentang orang Yahudi. Mereka punya kelebihan apa ya sebagai bangsa, sebagai orang yang kelompok yang pertama kali mengajarkan tentang penyataan Allah, tentang Taurat. Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ini pertanyaannya. Lalu ayat 2. Banyak sekali. Nah, jadi kelebihannya orang Yahudi itu banyak sekali. Orang Yahudi banyak sekali kelebihannya. Terus? Dan di dalam segala hal ada kelebihannya orang Yahudi. Ini sebagai bangsa yang pertama kali dipilih Allah. Lalu dijelaskan banyak sekali itu apa saja. Terus kan? Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman itu Allah. Pertama-tama, sebab kepada bangsa ini, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, yaitu hukum Taurat dan seluruh kitab Perjanjian Lama. Terus? Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, pertanyaannya dalam pasal 2 itu, ternyata orang Yahudi yang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan hukum Allah, hukum Taurat ini, ketika janji-janji dalam kitab Perjanjian Lama itu tentang Taurat itu digenapi, terutama tentang Mesias, mereka tidak mau percaya. Padahal Mesias itu memang tujuannya untuk mereka pertama sekali, gitu. Bukan untuk bangsa lain. Sebab nubuat-nubuat itu adalah untuk mereka. Ya. Tetapi mereka tidak percaya. Lah ini dilema terus. Dilemanya adalah jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia pada janji tadi, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah itu. Apakah Allah terpengaruh oleh tingkah laku umatnya?
oleh tingkah laku ciptaannya. Lalu dijawab, sekali-kali tidak. Nah, tidak. Masalahnya bukan pada Allah. Biarpun orang Yahudi tidak setia, orang Yahudi tidak percaya, yang salah bukan Allah, itu keputusan mereka, pilihan mereka ya. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Jadi janji-janji benar, nggak ada bohongnya Allah. Kalau gitu, kalau tidak setia, siapa yang salah? Manusianya. Maka, dan semua manusia pembohong. Nah, coba perhatikan ini. Bohong di sini adalah berbicara tentang manusia. Yaitu nanti Paulus menggunakan ini sebagai bahasa retorika. Karena bahan manusia itu bohong, ya, dihadapkan janji Allah yang tetap setia ini, maka dia menggambarkan sebagai salah satu bentuk manusia ini. Jadi waktu dia mengatakan dustaku tadi ayat 7 ini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, maksudnya bukan dia pribadi, ini dia menjawab dirinya sebagai manusia yang pembohong tadi loh. Sebagai wakil kemanusiaan, ya manusia itu banyak dustanya gitu. Ya, maka dikatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi yang benar siapa? Allah. Yang bohong siapa? Manusia. Tetapi jika ketidakbenaran kita, lah ini ketidakbenaran dalam arti kebohongan tadi. Kita sedang siapa? Manusia. Menunjukkan kebenaran Allah. Orang Israel tidak percaya, ya. Mendustakan apa yang dinubuatkan oleh Allah melalui nabinya. Tapi tidak berarti Allah yang bohong. Karena buktinya Mesias tetap datang. Jadi makanya, tetapi jika ketidakbenaran kita dalam hal ini manusia yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, Jadi, ya, menunjukkan kebenaran Allah. Terus kan ayat 5 itu. tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Apakah hal itu? Ternyata ketidakbenaran manusia ini, dustanya manusia itu menunjukkan Allah tetap benar. Gitu. Jadi ini Paulus sudah mengatakan saya yang berdosa, dan ini manusia adalah secara umum karena menolak kebenaran Allah ini, maka dikatakan yang bohong manusia gitu loh. Terus Tidak adilkah Allah? tidak adilkah Allah? Ya. Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Ya, apakah Allah tidak adil karena orang-orang manusia ini berbohong, menolak, berdusta, mendustakan kebenaran Allah. Lalu Allah menampakkan murkanya pada orang yang menolak tadi, pada orang yang mendustakan tadi. Ditanya, apa Allah tidak adil kalau gitu? Ya terus? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Orangnya yang berdosa dulu kok. Ya, akhirnya kalau Allah menampakkan murkanya, ya itu adil justru karena mendustakan kebenaran Allah. Terus? Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi? Ya, kalau Allah mencatat ada ketidakadilan dalam dirinya, bagaimana Allah menghakimi dunia? Ya, tidak mungkin dia bisa mengadili kalau dia sendiri tidak adil. Berarti ketika Allah menunjukkan murkanya pada orang-orang yang mendustakan ini tadi, dia bukan tidak adil maksudnya. Nah, terus saya setuju sekarang. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta. Nah, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, maksudnya kunya ini manusia, bukan Paulus secara pribadi. Dalam konteks dari ayat 3 tadi, ini kan manusia. Ini bahasa retorika, saudara. Ngerti bahasa Indonesia enggak sih? Ini sudah terjemahan bahasa Indonesia loh. Ini kan Pak Paulus sedang mengkritik manusia yang mendustakan. Akhirnya sekarang dirinya dibagai contoh. Aku dulu bagian dari manusia. Seandainya kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, di sini dia mewakili manusia gitu loh. Bukan dia mengaku bahwa dia itu berdosa. Berdusta, maaf. Enggak.
Ya, saya kembalikan kepada konteksnya di atas tadi. Tetapi jika kebenaran oleh dustanya manusia, nah itu tadi kan, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Dari dustanya penolakan bangsa pilihan, bangsa Israel itu, akhirnya kemuliaannya melimpah, karena akhirnya bangsa-bangsa lain datang percaya kepada Kristus. Orang Yahudi menolak, tapi bangsa-bangsa non-Yahudi menerima. Sehingga demikian, dengan demikian, kemuliaan Allah melimpah. Nah pertanyaannya, kalau manusia ini berdusta, orang Yahudi ini dalam ini, di sini dustaku di sini bahasa retorika ya, bukan Paulus yang berdusta, bukan. Ini konteksnya dari ayat 3 tadi. Manusia berbohong, terus semua manusia berbohong, terus di dalam ayat yang ke-5 tadi juga manusia melakukan ketidakbenaran, Allah benar. Nah akhirnya sekarang lebih dipersempit. Dari manusia, dari semua berbohong, manusia berbohong, akhirnya aku berbohong. Bagian-bagian dari manusia. Makanya dipersempit ininya gitu. Ini bukan mengatakan Yesus aku berbohong untuk mendatangkan kebenaran, bukan. Ini bahasa retorika untuk mengatakan tentang bagaimana keadaan manusia yang berbohong itu, yang dalam hal itu adalah orang Yahudi. Seandainya ada orang Yahudi, kalau aku berdusta mau Allah jadi mulia karena aku disalahkan, gitu loh maksudnya. Kalau aku yang berdusta lalu Allah dimuliakan, kenapa aku disalahkan, kan itu. Ini yang sedang dijadikan pembicaraannya kan. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, ini seandainya ada orang yang dituduh tadi, mengatakan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku? Nah, mengapa orang yang bohong tadi, dalam hal ini orang Yahudi tadi kan, masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa? Jadi bukan Paulus mengatakan saya berdusta, bukan. Ini sedang menggunakan bahasa retorika untuk dapat dimengerti orang gitu loh. Terus ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layak mendapat hukuman. Berarti Paulus ini berbicara tentang orang yang memfitnah dirinya. Ini kata-kata fitnahan yang digunakan secara retorika untuk membuat maknanya makin jelas gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang karena dustaku kenapa aku diadili? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Orang apa yang saya lakukan justru membuat dia mulia kok. Ya, kalau gitu ya biar saja tetap berdusta saya, gitu loh maksudnya. Maka Paulus mengatakan, bukankah tidak benar fitnahan orang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Nah karena itu orang-orang itu memfitnah. Ya kalau yang melalui dustanya orang kebenaran Allah dinyatakan dimuliakan, lah kalau gitu ya marilah kita berbuat yang jahat saja supaya yang baik timbul daripadanya. Nah kata Paulus, ini fitnahan. Jadi Paulus tidak mengatakan saya berdusta dalam artian bahwa dia memang mengajarkan dusta, bukan. Itu dia mengembalikan argumentasi orang itu kepada orangnya. Ya kalau itu diterapkan pada Paulus mengatakan ini fitnahan, bukan Paulus itu mengajarkan bahwa dia itu berdusta. Ya sayang ya, ini sudah bahasa Indonesia. Saya kira orang-orang yang mengatakan ini orang terpelajar juga, kok tidak mengerti makna bahasa gitu loh. Ya memang sengaja bukan mencari kebenaran kok, tujuannya untuk mencari ayat supaya membingungkan orang Kristen. Kalau bisa orang Kristen meninggalkan kekristenan kan gitu tujuannya. Makanya digunakan cara apa saja untuk membuat ternyata ini ajaran Injil itu bohong. Padahal bukan itu maksudnya. Dan kalau Paulus dikatakan dia dituduh begitu, itu dia katakan itu fitnahan. Jelas ya, saudara? Jadi tidak ada dalam ayat yang mengatakan ajaran Injil itu didasarkan pada kebohongan Paulus. Tidak ada kebohongan orang yang nafsirkan itu.
yang mengatakan Paulus berbohong. Ya orang itu yang berbohong, bukan Paulus. Paulus mengatakan apa yang dituduhkan pada dia itu adalah fitnahan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati ya.